Baik, kita lanjutkan yaitu sunnah ibadah umroh. Nah, kalau kemarin kan ada rukun. Rukun itu kan hal-hal yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan berarti ibadahnya tidak sah, ya. Sedangkan kalau sunnah itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa, hanya saja rugi gitu ya kalau ditinggalkan. Nah, apa saja sunnah yang dilakukan ketika beribadah umroh? Yang pertama mandi. Mandi ketika ihram ya. Sebelum ihram itu disunahkan untuk mandi. Kemudian berniat untuk ihram. Ihram itu apa? Ihram itu memakai baju ihram. Ya, ihram itu niat untuk melakukan umroh, terus habis niat itu lalu pakai pakaian ihram. Ya, kalau laki-laki berarti 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit, ya. Terus kalau perempuan pakai baju muslim yang menutup aurat. Kecuali apa? Muka dan telapak tangan harus kelihatan. Nah, tadi ya, mandi ketika ihram. Kemudian yang kedua, membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki, dan bagi perempuan membacanya pelan ya, yang cukup bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Berdoanya apa? Bebas ya, mau berdoa apa saja boleh. Kemudian membaca zikir ketika tawaf. Nah, jadi ketika mengelilingi Ka'bah itu ngapain ya? Selain kita berputar mengelilingi Ka'bah itu apa yang harus dibaca? Membaca zikir. Ya, boleh baca subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pokoknya membaca zikir apapun, baca sholawat juga boleh. Ya. Kemudian sesudah tawaf sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan disunahkan juga masuk ke Ka'bah. Nah, masuk Ka'bah ini hanya untuk orang-orang yang pilihan ya. Jadi nggak bisa semua orang atau sembarangan orang masuk Ka'bah, itu nggak bisa. Yang bisa siapa? Yang diundang oleh Raja Saudi. Nah, jadi kalau tidak mendapatkan undangan dari raja, ya nggak bisa, jangan harap bisa masuk ke Ka'bah gitu ya. Kemudian, nah kita bahas sekarang perbedaan antara haji dan umroh. Nah, kemarin Ustazah sudah kasih tahu sedikit ya, apa perbedaan antara haji dan umroh. Ya. Yang pertama, persamaannya dulu. Ibadah haji dan umroh itu memiliki kesamaan, yaitu apa? Sama-sama mengunjungi Mekah, mengunjungi Ka'bah di Mekah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi haji dan umroh itu adalah sama-sama mengunjungi Ka'bah di Mekah dan niatnya untuk beribadah. Tapi ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara haji dan umroh. Yang pertama, kalau haji ini waktunya khusus ya, dari tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi haji ini waktunya 5 hari ini ya. Dalam setahun itu hanya ada 5 hari ini saja waktu untuk haji, yaitu tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sedangkan kalau umroh itu waktunya bebas, kapan saja. Kalau kita punya uang, kita mau berangkat ke Mekah sekarang, ayo, boleh, bebas ya. Kecuali berarti pada tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini ya. Karena 5 hari ini adalah waktu untuk haji. Gitu ya. Kalau haji itu 5 hari ini dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau umroh waktunya bebas, kecuali tanggal-tanggal ini ya. Kemudian, nah yang membedakan antara haji dan umroh. Kalau haji itu ada wukufnya. Nih, ada wukufnya. Sedangkan kalau umroh itu nggak ada. Ya, coba lihat perbedaannya. Ya. Ada ihram.
ya. Haji ada ihram, umroh juga ada ihram. Haji ada tawaf, ya. Umroh juga ada tawaf. Haji ada sa'i, umroh juga ada sa'i. Nah, haji juga ada tahallul, umroh juga ada tahallul. Nah, yang nggak ada apa? Yang nggak ada ini, wukuf, ya. Jadi kalau haji itu harus melakukan wukuf di Arafah. Nah, ini puncak ibadah haji, rukun ibadah haji. Kalau nggak melakukan wukuf, maka hajinya batal, hajinya tidak sah dan dianggap tidak haji, gitu ya. Jadi sudah jauh-jauh ke Mekah, sudah bayar mahal, tapi nggak ikut wukuf, berarti hajinya apa? Sama aja bohong, gitu ya, nggak dianggap tidak haji. Jadi haji itu syaratnya adalah wukuf, gitu ya. Sedangkan umroh tidak ada wukuf. Umroh itu melakukan apa? Ihram, tawaf, sa'i dan tahallul, gitu ya. Itu yang membedakan antara haji dan umroh. Kemudian kalau haji ini wajib, ya. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ingat ya, wajib tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Misalnya dia sudah tua, dia nggak punya uang, ya, dia sakit-sakitan, dia gila misalnya, orang gila, ya berarti nggak wajib haji, begitu. Dia tidak punya kewajiban untuk haji, ya. Kalau haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, sedangkan umroh itu hukumnya sunnah. Gitu. Sekarang kita lanjutkan tata cara dan manasik ibadah umroh. Yang pertama, ihram, ya kan? Ihram. Niat untuk melakukan umroh. Membaca niat bagaimana? Labbaik Allahumma umroh. Aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Nah, kemudian apa? Memakai baju ihram. Kalau laki-laki, baju ihramnya seperti apa? 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit. Kalau perempuan, pakaian ihramnya bagaimana? Baju muslim yang menutup aurat, kecuali muka dan telapak tangan harus kelihatan, ya. Nah, kemudian membaca niat umroh. Tadi kan membaca niat ihram. Kemudian membaca niat umroh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Setelah ihram kemudian langsung ke mana? Langsung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Nah, ini bedanya. Jadi kalau haji ya, setelah ihram itu langsung ke mana? Langsung ke Arafah ya untuk wukuf. Tapi kalau umroh setelah pakai baju ihram itu langsung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulainya dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu nanti ada batu berwarna hitam, nah itu Hajar Aswad. Mulainya dari situ, ya. Nggak harus deket situ, kan orang banyak ya. Di Ka'bah itu kan selalu banyak orang, jadi nggak harus dekat situ, dari jauh pun bisa. Yang penting segaris, ya. Yang penting segaris dengan Hajar Aswad situ. Ya, 7 kali. Dimulainya dari Hajar Aswad dan berakhirnya finishnya juga di Hajar Aswad. Nah, kalau sudah selesai 7 kali, kemudian mundur. Ya, mundur ngapain? Sholat sunnah 2 rakaat. Di mana? Di belakang makom Ibrahim. Kemudian menuju ke arah air Zam-Zam untuk minum sebanyak-banyaknya dan menyiramkan air Zam-Zam itu ke kepala, disemprot-semprotkan gitu di kepala ya. Setelah itu kalau bisa kembali ke Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kalau nggak bisa, cukup melambaikan tangan dari jauh itu udah cukup ya, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Nah, setelah melakukan tawaf kemudian menuju ke
arah Safa, ya, menuju ke Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Ya, sama caranya sama. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil, ya, mulainya dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah lagi, begitu sampai 7 kali bolak-balik, ya. Nah, setelah 7 kali kemudian berdoa. Berdoa apa? Bebas, mau berdoa apa saja, ya. Kemudian kalau sudah selesai sa'i, nah berarti sudah selesai umrohnya. Ngapain habis itu? Tahallul atau mencukur rambut, ya. Boleh dicukur sedikit atau boleh juga digundul kalau laki-laki, ya, dicukur sampai habis. Tahallul. Berarti kalau sudah selesai, kalau sudah tahallul berarti sudah selesai rangkaian ibadah umroh. Nah, kalau laki-laki disunahkan untuk dicukur habis, kalau perempuan sedikit saja, ya, minimal 1 ruas jari, jadi sedikit aja gitu ya. Digunting sendiri boleh, ya, dipotong sendiri, digunting sendiri boleh. Bawa sendiri guntingnya. Biar apa? Biar nggak kena scam, nggak kena penipuan di sana. Jadi di sana itu ya, menurut cerita orang-orang yang pernah ke sana, Ustazah juga belum pernah ke sana. Jadi setelah sa'i, ya, setelah sa'i itu ada anak-anak kecil kayak gitu. Ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu. Itu mereka nawarin gunting. Nanti kalau kita iakan, ya, kalau kita mau dicukur sama mereka, itu nanti suruh bayar mahal, gitu ya. Jadi bawa gunting sendiri. Atau kalau misalnya kita rombongan gitu ya, sama teman-teman yang lain satu rombongan gitu, nanti bisa gantian pinjam guntingnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai tahallul berarti sudah selesai ibadah umrohnya. Biasanya kalau orang-orang Indonesia yang ikut umroh itu mereka nggak cuma sekali umrohnya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, jadi kalau ikut ikut travel umroh gitu ya, itu di sana di Mekah, Madinah itu bisa 10 hari, ya. Jadi misalnya di Mekah 4 hari, nanti di Madinah 3 hari. Di Mekah 4 hari, di Madinahnya 6 hari, misalnya seperti itu. Atau di Mekah 5 hari, di Madinah 5 hari. Nah, selama di Mekah itu nggak cuma 1 hari, nggak cuma 1 kali aja umrohnya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tergantung rombongannya mau berapa kali umroh gitu ya. Jadi biasanya umroh yang pertama itu diniatkan untuk dirinya sendiri. Misalnya Ustazah nih ya, Ustazah nanti kalau umroh yang pertama itu niatnya untuk diri sendiri. Nanti umroh yang kedua misalnya diniatkan untuk bapaknya Ustazah. Nah, bapaknya Ustazah sudah meninggal kan, belum pernah umroh. Nah, itu boleh kita meniatkan umroh untuk orang lain yang sudah meninggal misalnya, itu boleh. Atau kita meniatkan umroh untuk orang lain yang masih hidup, itu juga boleh. Jadi nanti pahalanya itu ke orang lain itu. Gitu. Jadi kalau umroh 3 kali, itu yang pertama biasanya itu diniatkan untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk orang lain, yang ketiga juga untuk orang lain. Atau misalnya mau umroh untuk dirinya sendiri juga nggak apa-apa. Ya, biasanya kalau di Indonesia seperti itu. Umrohnya bisa 2 kali, bisa 3 kali dalam sekali perjalanan itu. Nah, kalau sudah selesai, ya, misalnya sudah selesai nih 5 hari di Mekah, mau pindah ke Madinah. Nah, maka melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada itu wajib dilakukan kalau dia sudah mau keluar dari Mekah, gitu ya. Jadi misalnya sudah selesai 5 hari di Mekah, kemudian mau pindah ke Madinah, 5 hari lagi mau ke Madinah, maka melakukan tawaf lagi, ya, namanya tawaf perpisahan, tawaf wada gitu. Dan di situ ngapain? Berdoa supaya nanti di kesempatan yang lain bisa kembali lagi ke Mekah, gitu ya. Berarti sudah selesai umrohnya. Nah, terus kalau ke Madinah itu ngapain? Nah, kalau ke Madinah itu biasanya city tour. City tour itu apa? Jalan-jalan, ya kan? Di Madinah itu
Yang jelas ziarah ke makam Rasulullah. Di mana? Di Masjid Nabawi. Nah, sholat di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga. Taman surga. Jadi Raudhah itu antara makamnya Nabi dengan mimbarnya Nabi, dengan antara mimbar Nabi dan makam Nabi. Nah, itu adalah Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga. Kalau berdoa di situ, insya Allah doanya dikabulkan. Jadi banyak orang yang mau berdoa di situ, makanya dibuat antri, nggak bisa seenaknya masuk keluar masuk gitu, nggak, tapi antri. Kalau mau masuk Raudhah itu antri, ya, karena orang banyak yang mau berdoa di situ. Kemudian ziarah ke makam Nabi, terus jalan-jalan, belanja, macam-macam, ya. Di Madinah ngapain terserah, belanja oleh-oleh, mau jalan-jalan. Nah, di Madinah sudah santai karena sudah nggak umroh lagi, tapi ziarah, ya, berkunjung. Itu, ya. Sudah selesai pembahasan kita tentang umroh. Ya, sudah selesai ya tentang umroh ya.